Bagaimana jika saya katakan bahwa waktu itu relatif, bahwa realitas yang kita pahami bisa berubah-ubah tergantung bagaimana kita melihatnya. Ini bukan sekadar konsep abstrak, tetapi kebenaran ilmiah yang telah diuji dan terbukti. Albert Einstein bukan hanya seorang ilmuwan, ia adalah seorang pemikir yang mengguncang fondasi dunia sains, seorang pria yang menolak tunduk pada otoritas buta, yang dengan gagasannya sendiri mengubah cara manusia memahami alam semesta. Namun, di balik kejeniusannya ada perjalanan panjang, penuh tantangan, dilema moral, dan pertarungan melawan sistem yang mapan. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam siapa sebenarnya Albert Einstein, dan bagaimana pandangannya tentang ilmu pengetahuan, kehidupan, dan perdamaian. Dan lebih dari itu, apa yang bisa kita pelajari dari pemikiran dan perjuangannya. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dalam keluarga Yahudi kelas menengah. Berbeda dengan anggapan banyak orang, Einstein bukanlah seorang anak ajaib yang menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak dini. Bahkan ada kisah bahwa ia sempat terlambat berbicara yang membuat orang tuanya khawatir. Namun ada satu peristiwa yang membentuk rasa ingin tahunya. Saat masih kecil, ayahnya memberikan sebuah kompas, dan sejak saat itu Einstein terpukau oleh bagaimana jarumnya selalu menuju ke arah yang sama, seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang mengendalikannya. Inilah awal dari obsesinya terhadap hukum-hukum alam. Seiring bertambahnya usia, Einstein mulai menunjukkan kejeniusannya dalam matematika dan fisika teoritis, tetapi ia memiliki masalah dengan sistem pendidikan tradisional. Sekolah pada masa itu lebih menekankan hafalan dan disiplin ketat, sesuatu yang sangat ia benci. Ia lebih suka bertanya, mempertanyakan, dan mencari jawaban di luar metode konvensional. Disinilah kita bisa melihat salah satu prinsip dasar filsafat eksistensialisme yang dikembangkan oleh tokoh seperti Jean-Paul Sartre dan Friedrich Nietzsche, bahwa individu harus mencari makna sendiri dalam hidupnya, tidak hanya mengikuti arus yang sudah ditentukan oleh masyarakat. Setelah gagal masuk Institut Teknologi Zurich pada percobaan pertama, Einstein akhirnya berhasil masuk dan menyelesaikan studinya. Namun meskipun ia lulus, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan akademik, sehingga harus bekerja sebagai pegawai kantor paten. Siapa sangka di tempat kerja yang tampaknya tidak relevan dengan fisika ilmiah, Einstein justru mengembangkan teori yang akan mengubah dunia. Tahun 1905 adalah Annus Mirabilis atau tahun keajaiban bagi Einstein. Dalam satu tahun itu, ia menerbitkan 4 makalah ilmiah yang semuanya mengguncang dunia fisika. Dari keempat makalah tersebut, ada satu yang paling ikonik, yaitu teori relativitas khusus, yang melahirkan persamaan legendaris E sama dengan mc kuadrat. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa dan energi adalah dua sisi dari mata yang sama. Artinya, benda yang memiliki massa dapat diubah menjadi energi dalam jumlah yang sangat besar. Sebuah konsep yang kelak menjadi dasar bagi energi nuklir dan atom. Namun, teori relativitas tidak berhenti di situ. Pada tahun 1915, Einstein memperkenalkan teori relativitas umum yang mengubah pemahaman kita tentang gravitasi. Sebelumnya, menurut Isaac Newton, gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda. Tetapi Einstein mengatakan bahwa gravitasi sebenarnya adalah efek dari kelengkungan ruang waktu. Bayangkan selembar kain elastis yang diregangkan. Jika Anda menaruh bola berat di atasnya, kain itu akan melengkung. Jika ada bola lain yang lebih kecil di dekatnya, bola kecil itu akan bergerak menuju bola besar, seolah-olah ada gaya tarik yang bekerja padanya. Itulah cara kerja gravitasi menurut Einstein, bukan kekuatan yang misterius, tetapi efek dari geometri ruang dan waktu itu sendiri. Teori ini diuji pada 1919 ketika para astronom mengamati pembelokan cahaya bintang oleh gravitasi matahari. Selama gerhana matahari, hasilnya membuktikan bahwa Einstein benar dan namanya langsung melambung ke tingkat keterkenaan global dan internasional. Namun, menjadi terkenal bukan berarti diterima dengan mudah. Banyak ilmuwan konservatif menolak ide-ide Einstein. Dan pada masa Nazi, teorinya bahkan dicap sebagai fisika Yahudi yang tidak ilmiah. Pada tahun 1933, ketika Hitler berkuasa di Jerman, Einstein melarikan diri ke Amerika Serikat. Ia mendapatkan posisi di Princeton University, tetapi perang yang semakin memanas memaksanya untuk membuat keputusan yang sulit.
pada tahun 1939 ia menandatangani surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt memperingatkan bahwa Jerman mungkin sedang mengembangkan bom atom. Surat ini menjadi titik awal proyek Manhattan yang akhirnya menghasilkan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Einstein sendiri tidak pernah terlibat langsung dalam proyek ini, tetapi ia sangat menyesal telah mendorong pengembangannya. Setelah perang, ia menjadi salah satu pendukung utama perdamaian dunia dan perwujudan senjata nuklir. Dalam kata-katanya yang terkenal yaitu, "Saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga, tetapi Perang Dunia Keempat akan diperangi dengan tongkat dan batu." Pernyataan ini menunjukkan ketakutannya bahwa umat manusia bisa menghancurkan dirinya sendiri dengan ilmu pengetahuan yang tidak dikendalikan oleh etika. Filsafat, psikologi, dan hukum alam. Dari sudut pandang filsafat, pemikiran Einstein sangat dipengaruhi oleh Spinoza, seorang filsuf yang melihat alam semesta sebagai sistem yang teratur dan deterministik. Dalam psikologi, kepribadian Einstein dapat dikategorikan sebagai INTP atau Introvert, Intuitive Thinking Perceiving. Menurut MBTI, ia adalah seorang pemikir bebas yang lebih tertarik pada konsep abstrak daripada interaksi sosial dan selalu mempertanyakan segala sesuatu. Dari segi hukum alam, Einstein mengajarkan kita bahwa realitas tidaklah absolut, bahwa waktu dan ruang itu relatif, tergantung dari sudut pandang pengamat. Pelajaran ini bukan hanya berlaku dalam fisika, tetapi juga dalam kehidupan. Kebenaran bisa berbeda bagi setiap orang tergantung dari perspektif mereka. Warisan dan inspirasi dari Einstein. Albert Einstein meninggal pada 18 April 1955, tetapi pemikirannya tetap hidup hingga hari ini. Dari relativitas hingga perdamaian dunia, ia meninggalkan warisan yang jauh melampaui sains. Ia mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sekadar tentang angka dan rumus, tetapi tentang cara kita memahami dunia dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadapnya. Sebagaimana kata-kata terakhirnya yaitu, hidup yang tidak dipertanyakan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Dan itulah warisan sejati dari Einstein, bahwa kita harus selalu bertanya, selalu mencari, dan selalu berani menantang dunia demi kebenaran.